Halo sederek sejantan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundu. Mas Mundu rasa udah lumayan lama ya Mas Mundu nggak tampil. Cuman kali ini ada sesuatu yang penting banget yang Mas Mundu tuh sebenarnya pengen share. Gara-gara ada kejadian ini yang it's such a heartbreaking ya. Nggak pernah kepikiran ada kejadian seperti itu, tapi well, it's terjadi. Apa itu? Jadi sebetulnya gini ceritanya tuh gampangnya adalah Mas Mundu kan dari dulu tuh ada koleksi tentang, kalian tahu kan dari Mas Mundu dulu juga koleksi, pernah share juga tentang Dragon Ball. Dan salah satunya adalah Mas Mundu tuh koleksi kartu Dragon Ball. Benar? Kalian lihat ya di video-video, nanti aku coba tayangin linknya ya, video zaman dulu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu itu Mas Mundu tuh dapat lot kartu Dragon Ball vintage. Bener-bener lot itu terdiri dari sekitar 7 atau 8 album lot gitu ya. Dan itu tuh di-share di Facebook. Ya, dijual di Facebook dan Mas Mundu tuh lihat di Facebook bahwa wow, ada kartu Dragon Ball, ada komiknya juga. Well, it's all related to Dragon Ball ya. Semua berhubungan sama Dragon Ball. Ada komiknya, ada mainannya, ada kartu, lebih banyak, lebih tepatnya kartu itu sampai beberapa album gitu. Jadi Mas Mundu tuh akhirnya beli karena melihat bahwa ada satu kartu, satu box kartu, satu album kartu tuh isinya full hologram. Well, kita semua setuju dong kalau kartu hologram itu jauh lebih berharga daripada kartu reguler. Tapi bukan berarti kartu reguler tuh jelek. Jadi Mas Mundu akhirnya putusin untuk, karena melihat satu album itu banyak kartu hologramnya. Nah, Mas Mundu akhirnya memutuskan untuk beli walaupun harganya agak lumayan mahal. Kalau kalian mau lihat cuplikan videonya, ini Mas Mundu masih simpen kiriman WA dari yang jual ya. Well, check this out. Nah, kalian sudah lihat semua? Dari video yang kalian tonton tadi, all seems legit, right? Semua terlihat baik-baik saja. Kartu regulernya banyak walaupun agak ngacak, walaupun mungkin ada yang double-double. Tapi kalian lihat ada satu album itu yang full hologram. Itu yang Mas Mundu incar sebetulnya. Akhirnya singkat cerita, barang itu sampai dan ku cek dong. Dan ku cek satu persatu, semua seems okay. Hingga pada satu momen yang aku lihat di album yang hologram itu, aku keluarin dari kartunya karena kemungkinan udah lama di dalam album kan. Aku coba keluarin, aku mau switch albumnya ke album yang lebih bagus gitu kan. Hingga kayaknya di sini Mas Mundu memperhatikan bahwa terjadi seperti ini. Oke, aku switch kameranya ya, jadi kalian juga bisa perhatiin secara detail. Nanti aku jelasin ya. Aku jelasin di sini. Aku ganti switch angle kameranya ke kartu. Jadi albumnya tuh seperti ini nih. Aku udah keluarin beberapa kartunya nih, ada beberapa kartu hologram dan yang lain sudah aku simpan. Cuman ini sebagai contoh aja, nanti aku lanjutin lebih lanjut lah gitu. Ini ada Sailor Moon, ada Dragon Ball, segala macam, dan semua itu ada di album ini kurang lebih. Ini udah aku pindahin sebetulnya. Ada satu yang kemarin tuh albumnya lebih kecil, ini sedikit sih. Jadi ini tuh sudah mix, ini tuh udah yang kayak KW gitu, KW hologram KW gitu. Ketika kalian melihat, kalau video tadi lihat, sekilas mungkin tidak ada masalah ya. Sampai akhirnya aku keluarin dari case-nya waktu dari album covernya. Kalian perhatikan apa yang terjadi adalah dari kartu Dragon Ball deh. Jadi itu posisinya terpasang seperti ini. Wait. Posisinya terpasang seperti ini gitu. Sekilas mungkin terlihat biasa aja gitu kan. Wah, jadi aman nih gitu. Wah, keren nih kalau dikeluarin bisa bagus nih. Tapi hingga akhirnya dikeluarin, aku notice ada sesuatu yang mencurigakan gitu kan. Dan ternyata tuh apa? Kalian tahu? Kalian perhatiin nggak? Ujung kartu ini itu semua dipotong. Lihat. Ini tuh dipotong. Dan nggak rapi motongnya. Lihat. Dipotong. Lihat seperti ini, dipotong. Lihat, dan sisi kanan juga
Sisi kiri, sisi kanan ini dipotong. Demikian juga ini Sailor Moon. Wah, udah dalam hati begitu udah nggak bisa berpikir lebih jauh, karena kemungkinan misalkan dobelan kartu seperti ini kan aku mau jual gitu, dan pasti ini udah nggak bisa dijual gitu. Sedih, walaupun memang dari satu album itu ada sekitar 74 atau 84 kalau nggak salah. Isinya itu kartu platinum card itu juga berharga, dan sekitar kartu platinum itu sejumlah 24 kartu, dan kartu hologramnya itu kurang lebih ada sekitar 50-an, 50 atau 60-an, aku lupa jumlahnya berapa. Ini salah satu yang aku tidak berhasil, ya udah bukan tidak berhasil ya, tapi yang aku keluarkan adalah di sini. Ini semua kartu, semua dipotong di sini. Ini kalau kalian perhatiin semua ini dipotong, ini nggak rata semuanya, ini nggak rata. Waktu itu tuh mikirnya gila ya, ada gitu orang, kenapa kalian mungkin ya balik lagi ya, maksudnya sekarang kita menganggap bahwa barang-barang koleksi seperti ini tuh berharga, tapi mungkin buat zaman dulu ya, well it's just toys, it's just a collectible cards gitu, dan peruntukannya adalah untuk dimainkan gitu, sampai kita nggak ngerti gitu kan. Cara orang memainkannya kan beda-beda. Menurutku ya, mungkin kalau dari zaman dulu aku kecil, kartu hologram ini tuh berharga. Jelas itu berharga karena lebih mahal. Karena aku lihat dulu yang Super Battle Barcode Wars itu sampai 25.000 tahun 92. Baik, kebayang kan kalau ini sampai dipotong hanya supaya dia fit di album. Kenapa kartunya yang dipotong? Aku nggak habis pikirnya gitu. Kenapa kartunya yang dipotong? Kenapa nggak ganti album aja? Well, normalnya mikirnya gitu dong ya. Tapi ya balik lagi. Seperti tadi, well mungkin orangnya kaya. Zaman dulu orang terlalu kaya kali ya orangnya, hingga akhirnya kayak gitu tuh. Ya udah, as a purpose, selama enak dilihat ya udah dipotong aja, dan nggak mikir mungkin kedepannya kalau kartu ini berharga gitu. Nggak ada yang tahu ya. Kita lihat ya satu album ini ya. Ini udah definitely ini tuh album ini tuh nggak muat pakai kartu reguler biasa. Ini kekecilan. Ini tuh size-nya kecil. Jadi ini udah otomatis segini tuh kayak udah buang semua ini. Nggak bisa diapa-apain. Dan itu kalau nggak salah jumlahnya kemarin aku perhatiin tuh ada sekitar hampir 20-an kartu tuh yang dipotong seperti itu. Aku tunjukin sisanya ya. Jadi karena sedih tuh kan kalau lihat dipotong itu, aku tunjukin satu persatu nih. Ini tuh kartu yang yang kemarin dapat nih. Ada 24 kartu platinum card silver kayak seperti ini. Ini masih bagus banget. Ya well ini bisa di save sih. Jumlahnya udah lumayan banyak gitu. Kalian perhatiin, sebentar aku angkat dikit mungkin kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi ini semua hologram, semua yang kartu yang menurut Mas Mundu berharga, Mas Mundu disimpan di sini. Yang reguler tuh yang lain. Jadi untuk kartu-kartu yang platinum card seperti ini aman. Ini juga baru dapat yang kemarin salah satu. Jadi sekitar kemarin itu memang dapat sekitar 70-an kartu gitu kan. Seperti ini gitu. Kelihatan nggak? Iya kelihatan, semoga kelihatan. Nah, itu kebanyakan kartu seperti ini nih yang digunting itu. Ini masih di dalam sini itu masih ada ini kartu-kartu yang digunting. Akhirnya Mas Mundu selipin aja di sini karena sayang, dan udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dijual, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Sedih gitu ngelihatnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Setiap orang kan bebas berekspresi dengan. Ini ada kartu-kartu double. Nanti aku ceritain lagi ya. Itu ada kartu-kartu double yang double prism gitu. Akhirnya Mas Mundu putuskan untuk simpen. Nah, lihat dulu deh sekilas gitu kan ya. Koleksian Mas Mundu walaupun nggak banyak tapi adalah dikit-dikit gitu. Ya seperti ini kartu Dragon Ball, ngumpulin satu persatu. Dan ada kartu gedenya juga, ada 3 biji kartu gedenya. Jadi itu benar-benar kemarin tuh dia lot yang belum pernah Mas Mundu tuh dapat lot kartu Dragon Ball tuh sebanyak ini. Nah, oke, aku kembali lagi ya. Well, berawal dari tadi tuh akhirnya sedih gitu kan. Aduh, ini kartu sekitar 30 kartu nggak bisa diapa-apain, dan kartu-kartunya tuh gambarnya yang bagus gitu loh, bukan yang jelek hologramnya. Jadi akhirnya Mas Mundu yaudah, aku pikir udah berkreasi aja deh, apa yang bisa kita lakukan gitu kan dengan kartu ini. Jadi beberapa kartu tuh kayak seperti ini aku keluarin ya. Itu double, ini nggak double, sorry. Jadi
Ini karena double, Mas Mudu akhirnya, ini yang Mas Mudu akhirnya putuskan bahwa oke, Mas Mudu akan do some things lah supaya setidaknya walaupun nggak bisa dijual, kartu ini bisa Mas Mudu nikmati dan lihat gitu. Jadi ini tuh potongannya, kalian lihat ini tuh lihat, ini tuh double kartu. Ini karena kembaran, yang satu dipotong sisi kirinya, yang satu dipotong sisi kanannya. Jadi Mas Mudu yaudah pakein double tape, Mas Mudu jadiin satu seperti ini. Jadi ini patchwork gitu. Kalau kayak gini lumayan ada dapat dobelan gitu kan ya. Jadi memang Mas Mudu berpikir bahwa gimana ya kita tetap bisa memanfaatkan kartu-kartu ini gitu kan, supaya ya gitu loh, walaupun nggak bisa dijual ya kita buat dilihat-lihat tuh seneng gitu loh. Mana lagi nih, dari atas deh, yang atas ini. Nah, kalian berarti dipotong coy. Ini yang utuh, ini dipotong. Ini Gohan, kalian lihat ada yang aneh. Nah ini sebetulnya belakangnya ini tuh kartu gambar Goten deh kalau nggak salah. Jenis kartu yang sama seperti ini, gambarnya Goten, dan akhirnya yaudah ini dipotong nih. Kalian perhatiin ini ada garisnya nih. Sambungin aja pakai double tip dan bisa dinikmati, akhirnya dilihat begini aja gitu. Dan itu terjadi di banyak kartu lainnya. Ini jenis kartu seperti ini ya mungkin ya. Nanti aku Mas Mudu tunjukin yang hasil karya Mas Mudu lainnya gitu loh ya. Well, cuman dia kayak sedih gitu, dalam artian tuh sedih. Sedihnya adalah kartu ini tuh jadi akhirnya nggak bisa dijual, yang double nggak bisa dijual gitu kan. Tapi ya senengnya adalah ya dapat kartu gitu kan. Nih, Super Barcode Warriors, Super Barcode Wars gitu kan ya. Ini untungnya selamat nih. Ya, ini nggak deng. Lihat Vegetanya, lihat ini yang normal, ini yang dipotong pinggirnya. Jadi lihat, ini ya udah dari supaya bisa dipasang aja, Mas Mudu jadiin satu seperti ini gitu. Untung yang aslinya ada, ini masih juga dari lot yang sama nih dapat seperti ini. Kalian perhatiin yang Goten deh. Goten ini nggak tahu aku pakai. Oh ini belakangnya pakai Gohan. Jadi kembaran Gohan yang ini nih. Kembaran Gohan yang ini jadiin satu aja supaya bisa tampaknya bisa dilihat. Wah dilihat sekilas nggak kelihatan kan? Ya begitulah. Nih apalagi nih, ini Super Barcode Wars seperti itu. Yang satu lebih banyak lagi. Nah ini dapat double card. Dan masih double card ini masih untung banget, masih bagus kondisinya, nggak kepotong. Terselamatkan lah dari yang terpotong. Tapi ini ada satu nih, yang ini dilihatin dia. Ini kalian berarti ini dari coklat, sorry wait. Ini coklat, ininya hijau. Ini belakangnya nggak tahu apa. Mas Mudu ini pakai double tip. Ujung-ujungnya ya supaya bisa dinikmati seperti ini. Ceritain lagi. Mana lagi ini Vegeta. Ini pakai seingat aku ini pakai bootleg deh, kartu KW gitu. Terus aku tempelin supaya membentuk ya, supaya gradasinya warnanya hijau, biru sama gitu kan. Jadi sekilas teralihkan lah, terkamuflase dikit loh. Tapi kalau kamu pegang dengan perhatian benar-benar kok aneh ya kartunya. Nah, balik lagi. Nah, di sini tuh banyak banget nih yang kartu ini nih. Kalian lihat ini dari Dabura. 1 2 3 4 5 6. Enggak, ini enggak. 1 2 3 4 5. Sorry. Ya, 1 2 3 4 5. Ini tuh rekondisi semua. Ini double card. Ini harusnya double card nih. Kartu ini sama ini, yang blue yang ini sama yang ini. Itu tuh double card. Cuman karena kemarin tuh udah kondisinya seperti ini, ya udah kletek aja sekalian jadiin satu nih. Kalian tuh harusnya tuh dia jadi satu double prism seperti ini, dikletek gitu kan. Akhirnya kemarin karena kondisinya udah dipotong ujungnya seperti ini dan ujungnya seperti ini, jadi ya Mas Mudu udah tempelin kartu yang lain aja. Terus kita bikin sesuatu yang baru, patchwork gitu. Jadi ini patch card, Dragon Ball patch card hologram gitu kan. Ini juga Dabura seperti itu. Ini wait gak kelihatan ya. Ini Gohan juga seperti ini. Itu rekondisi semuanya. Rekondisi
Ini seperti ini, kartu-kartu seperti ini tuh, ini rekondisi gitu. Ini sambungan. Oke, lanjut. Jadi ini yang Super Barcode Wars tadi. Lihat. Ini tuh dipotong kirinya. Dan ini aku sambungin pakai ini Super Saiyan. Ini kartu kalau nggak salah kartunya bootleg. Yang belakangnya 2 ini. Jadi itu seperti itu. Well, ya supaya terlihat hologramnya nyambung sih sebetulnya. Jadi akhirnya aku pasangin seperti itu aja. Bener-bener deh. Gak habis pikir gitu, dalam artian kenapa belainnya malah belain albumnya gitu. Well, kalau kalian dipikir sih sebenarnya kalau album tuh juga nggak murah juga sih. Sekarang kemarin lihat merek tertentu tuh bisa sampai 200.000 gitu album doang. Ini juga nih kayak gini nih. Ini tuh aku tempel pakai kartu. Ini hilang di bagian tulisan Jepangnya nih. Well, ini mungkin kalau orang bisa bahasa Jepang ini mungkin tulisannya apa, gambarnya apa gitu lihat. Jadi aku tempel ini seperti ini. Nah, ditempel seperti itu aja. Jadi supaya nyambung gimana baiknya gitu. Kalian nggak bosan kan aku ceritain seperti ini. Jadi ini juga tuh hilang sampingnya. Cuman ini belakangnya base yang buat tempel-tempelannya hologram. Jadi beda sama yang tadi, ini kan nggak hologram nih, yang ini. Yang ini tuh hologram dapatnya. Jadi kelihatan hologram tertempelnya. Ini juga nih transparan. Ini juga tempelan, ini nggak hologram kan? Ini karena tempelan. Ini masih oke, ini masih lumayan normal. Terus Gohan ini nih tempelan juga. Well, gitu deh, dalam artian kondisinya itu kadang tuh kita mengharapkan untung tapi ternyata memang nggak sesuai ya. Kayak Amada ini juga nih, ini kemarin baru terselamatkan lagi sekitar 1, 2, 3, 4. Jadi pas aku bongkar-bongkar lagi ternyata ada kayak kartu Amada KW yang bisa aku tempel. Jadi aku tempel ini sih, kemungkinan juga kartunya KW sih, tapi ya sudahlah. Seperti itu sih jadi ceritanya. Jadi gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Apakah hal seperti ini tuh kalian pernah alamin nggak gitu kan? Jadi kalau aku switch lagi ya. What do you think guys? Gimana coba? Bagaimana ada kebodohan jenis seperti itu? Bayangin kalau kamu nih yang punya kartu ini zaman dulu, kalian nggak sengaja nonton video ini tuh bertahan lo bro. Apakah kebodohanmu itu dari lahir gitu loh? Kenapa kartu yang bagus tuh kamu potong supaya bisa masuk ke album? Kenapa nggak kamu ganti album? Itu aja sih pertanyaannya. Yang sampai sekarang tuh kayak nyesel gitu. Bukan nyesel sih, tapi kayak mempertanyakan, ya ampun gitu kan. Tuhan tuh sesayang itu sama umatnya ya, kalau pikir gila bodoh banget gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita pada akhirnya harus memahami hal itu, memahami bahwa peruntukannya kartu ini tuh adalah memang untuk dimainkan. Jadi mungkin itu adalah bentuk cara dia mempermainkan dan menghargai kartunya dia yang tapi tidak bisa diterima sama yang lain. Kebanyakan tuh nggak bisa terima. Well, jelas definisi nggak bisa terima. Kenapa harus digunting kalau bisa ganti album? Ya sudahlah, kalau kalian begitu, kalau kalian punya komen apa, punya cerita yang sama terkait dengan barang-barang seperti ini, well, ini juga sebetulnya berkaitan dengan hobi-hobi yang lain sih. Kalau mainan itu kan kadang kita harus cari partnya. Kalau kita patah dan partnya itu susah cari, mungkin kita harus recast. Mungkin part seperti itu sih. Jadi tujuan untuk mempatchwork kartu-kartu yang tadi yang dipotong-potong yang nggak bisa dijual supaya tetap bisa dinikmati adalah dengan cara Mas Mundu sih, dengan cara itu menempel supaya terlihat dan bisa dimasukin album dan bisa dinikmati. Kalian mungkin cara kalian beda. Well, let me know, komen, dan silahkan share kalau menurut kalian ini kita berbagi satu kesedihan yang sama. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.